ditindas oleh tentara Romawi atau kerajaan Romawi. Itu aja. Oke. Tapi kalau menurut saya Bang ya, yang saya pahami, jadi di hukum Romawi itu dulu ada namanya penyaliban. Jadi yang membuat kesalahan itu ada hukumnya untuk penyaliban. Jadi di hukum Pontius Pilatus yang mengutus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Oh, bukan itu yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Iya, Itu Bang. Gini Bang. Itu nanti alasan yang mereka buat setelah mereka tidak menemukan alasan lain untuk melakukan pembunuhan. Yang pada intinya prinsip pertama melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus karena itu tadi, mereka takut Romawi merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Bukan karena mengaku Tuhan, mengaku anak Tuhan dan seterusnya. Ya, silakan. Kan Tuhan Yesus, kan mereka memberikan suatu pertanyaan kepada Yesus atau meminta mukjizat Yesus. Bukan begitu, Bang Juma. Jadi Tuhan Yesus tidak menampakkan mukjizat itu. Jadi Bukan, saudara, bukan. Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Itu dalam persidangan. Iya. Itu dalam persidangan, artinya Yesus sudah masuk dalam perangkap. Karena sebelum mereka menangkap Yesus, mereka sudah merencanakan. Mereka merencanakan pembunuhan jauh sebelum Yesus itu mereka tangkap. Mereka sudah menyusun siasat itu. Nanti kalau kita tangkap Yesus di depan pengadilan, kita fitnah dia bahwa dia telah melakukan kesalahan besar karena mengaku anak Tuhan, karena mengaku Mesias, karena mengaku dia bla 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 dan seterusnya. Padahal itu semua adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Dasar latar belakang mereka ingin membunuh karena itu tadi, sekali lagi saya katakan, takut tempat suci dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Itu. Justru itu Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Siap. Abang sudah tahu prosesnya untuk penyaliban Tuhan Yesus. Jadi saya bertanya, kenapakah Abang bertanya pada Kristen, apakah eksekutor salib pahlawan? Padahal Bang Zuma sudah mendalaminya. Apakah memang Bang Zuma memang kurang paham atau gimana? Bagus. Keterangan Bang Zuma udah mendalami. Malahan saya seorang Kristiani memang kuakui, padahal Abang Zuma seorang Muslim lebih mendalami Alkitab saya. Malahan lebih tinggi pola pikirnya mengenai Alkitab. Oke, saya jawab. Yang herannya saya, bentar ya Bang, yang herannya saya, ngapain lagi Abang membuat contohnya pertanyaan eksekutor salib pahlawan? Apakah eksekutor itu menjadi pahlawan Kristen atau yang membunuh itu jadi pahlawan Kristen? Padahal Abang sudah menerangkan kepada kami tadi. Jadi kan apa yang diperdebatkan, apakah apa yang diambil Abang di bagian eksekutor salib pahlawan ini? Apa yang membuat Abang menjadi perdebatan ini? Apa yang mau Abang ambil untuk Kristiani? Iya, pertanyaan yang bagus. Orang Kristen sebagai orang yang menganut paham agama syiar, agama yang diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, tentu menjadikan agama Islam sebagai sasaran untuk dikristenkan, dan itu bukan rahasia lagi, itu fakta, itu real. Nah, ketika kemudian saudara-saudara kami Kristen datang ke kami yang Islam ini, dibicarakan Bible, keselamatan, bla bla dan seterusnya, kami belajar dong, kami kaji Bible, kami pelajari. Ternyata yang Kristen katakan bahwa keselamatan itu oleh karena penyaliban, itu ternyata nggak betul. Yang Kristen katakan salib itu untuk menyelamatkan dunia, ternyata itu tidak betul.
yang Kristen doktrinkan bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus di atas tiang salib, ternyata itu semua tidak betul. Yang di Kristen ajarkan bahwa Yesus sudah direncanakan untuk mati, ternyata itu semua tidak betul. Kenapa? Saya melihat di dalam Bible ini, latar belakang pembunuhan Yesus itu ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ya Bang, bentar ya Bang. Iya. Gini Bang, jadi kedatangan juru selamat itu bukan gara-gara memang penyalipan. Ya. Jadi itu ada dalam penyalipan itu ada pedoman, yaitu darahnya yang kudus. Nah, itu yang tidak ditemukan. Darahnya yang kudus itulah yang menjadi pedoman kami untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Itu maksudnya. Jadi nah, itu yang kalau tidak kehadiran ada Tuhan Yesus buat kami, yaitu ya dinamakan Yesus Juru Selamat. ya, itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada di ajaran Yesus, bahwa dia datang darahnya. Nah, itu yang tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu mengajarkan kepada kaumnya untuk melakukan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Contoh, iya, silakan. Iya. Bukan Tuhan Yesus yang membilangkan ini. Jadi kan itu kan perumpamaan. Jadi yang menulis kisah itu dulu bahwa memang dia melihat bahwa memang dia selagi waktu, contohnya gimana ya, dalam perjalanan selama Tuhan Yesus memberikan jalan yang benar, masih belum ada kepercayaan manusia itu, atau pada diri manusia itu masih belum percaya apa kata-kata Yesus. Jadi itulah pembuktiannya di waktu di kayu salib. Jadi seseorang itu yang menulis itu bahwa dia melihat memang itulah anak Allah. Itu nggak ada, Bang. Itu tulisan-tulisan yang muncul belakangan. Orang-orang Yahudi, pelaku-pelaku pembunuhan, murni 100% ingin membunuh Yesus karena takut orang-orang Roma merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu alasannya. Itu ada sebenarnya, memang ini aku baru tahu memang bahwa itu alasannya. Memang ada apanya? Ada, Bang. Baca Yohanes 11 satu perikop. Mungkin abang ini boleh baca sekarang juga biar didengarkan yang lain. Soalnya nggak ada, soalnya aku lagi bukan di rumah Bang, tapi di tempat kerja. Tapi di tempat kerja di sini aku menap, jadi nggak ada bawa Alkitab. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 di situ dikatakan banyak orang melawat Maria setelah beliau melihat Lazarus dibangkitkan, saudara dari Maria dibangkitkan oleh Yesus. Banyak orang melihat nih. Lalu di antara mereka ada orang yang pergi melapor kepada orang Farisi. Mereka melapor ke orang Farisi sehingga orang Farisi menghadap kepada imam-imam kepala. Imam-imam kepala menghadap kepada mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka kemudian rapat. Setelah rapat, ada seorang imam, namanya Imam Kayafas. Beliau adalah pemimpin rabi-rabi zaman itu. Beliau adalah pemimpin umat yang paham tentang kitab Torah. Berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Maka tahun itu juga Kayafas bernubuat, Yesus harus mati tahun ini juga untuk menyelamatkan bangsa kita dan juga untuk mengumpulkan keturunan Israel yang tersebar ke seluruh bangsa-bangsa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersekongkol membunuh Yesus. Nah, jadi itu awalnya.
Itulah awalnya. Oke, jadi saya tanya Bang. Jadi memang apakah yang membuat rencana itu eksekutor atau pahlawan atau gimana? Kalau menurut Abang? Ya itu penjahat. Yesus sendiri yang mengatakan penjahat. Ya memang orang itu penjahat, orang pendosa, orang itu. Nah, terus kenapa saudaraku Kristen menjadikan pekerjaan penjahat sebagai keselamatan? Maksudnya yang mana jadi bukan orang yang penjahat yang kami. Ya, tapi kerjaannya, hasil kerjanya kan. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 37, kalian memang adalah anak-anak Abraham, tetapi kenapa kalian ingin membunuh aku? Karena kalian tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Iya. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak ada firman di dalam diri kalian. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu, yaitu membunuhku. Berarti yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, yang menerima kemudian pembunuhan sebagai upah dari penyaliban itu siapa Kristen ini? Kalau iblis yang melakukan eksekusi mati terhadap Yesus, lalu ternyata pekerjaan iblis itu adalah menyelamatkan Kristen, lalu Kristen ini apanya iblis? Gini Bang, Silakan. jika Tuhan disalibkan, sudah disalibkan, Tuhan Yesus disalibkan, menurut Abang ya, saya seorang Kristen bertanya sama Abang, jika saya tidak taat kepadanya, apakah saya diselamatkan? Tidak ada keselamatan bagi Kristen dari Yesus. Indah, contohnya Bang, jangan dulu kita bahas contohnya itu langsung framingnya Bang itu membantah contohnya Kristen itu nggak jelas contohnya, jangan dulu contohnya. Nah, Oke. kita yang logis aja lah dulu pemikiran. Di contohnya Tuhan Yesus kan sudah kita tahu sudah ada penyaliban, sudah terjadi penyaliban. Dilakukan oleh penjahat. Oke, jadi jika saya orang Kristiani, pengikut Yesus, jika saya tidak percaya kepada Yesus, apakah saya diselamatkan dengan melalui salibnya itu? Sekarang ini Anda nggak percaya kepada dia, makanya Anda Kristen. Gini Bang, maksudnya jangan dulu. Oh, tunggu. Apakah Anda merasa telah percaya kepada Yesus? Gini, kan Enggak, yang saat ini apakah saat ini Anda merasa adalah orang yang percaya kepada Yesus? contohnya saya tidak percaya, saya katakan kepada Anda, kepada Iya, Abang, kalau sekarang ini apakah saudara percaya? apakah saya diselamatkan? Enggak, saya tanya dulu. Ah, Sekarang ini posisi Anda sekarang ini, yang saya tanya posisi saudara sekarang ini, apakah posisi Anda merasa bahwa Anda ini adalah orang yang percaya kepada Yesus? iya percaya. Tidak. Anda tidak percaya kepada dia. Kenapa? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya sama ucapan dia itu? Ya jelas memang. Nah, Anda orang Israel? Di waktu masa itu Bang. Loh. Yuk, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Gini Bang, apakah Indonesia sudah ada di waktu masa Yesus datang? Justru karena tidak ada, makanya dia mengatakan aku hanya Itu, untuk. Bang. Gini bang, apakah Abang Berarti Anda nggak percaya Yesus dong? Tadi katanya percaya. bentar bang, apakah Abang keturunan Adam dan Hawa? Iya. Ya begitu juga saya. Tapi apakah ada Yesus mengatakan saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak Yesus berkata aku Apakah diutus? Indonesia sudah terbentuk di waktu masa itu? Tidak ada Indonesia, tapi ada Roma. Jadi Ada saudara. Jadi sekarang Saudaraku, jangan orang Indonesia. Anda baca Matius 15 itu. Ada seorang wanita Kanaan datang kepada Yesus, minta supaya anaknya diobatin. Apa kata Yesus? Usir perempuan itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Jangan orang Indonesia, orang Kanaan nih, tetangga dari orang-orang Israel.
bahkan masih ada perkalian dengan mereka. Apa kata Yesus? Usir. Datanglah perempuan itu bersungut-sungut memohon kepada dia, Tuhan, tolong Tuhan, anakku ini kasihan, dia sakit, tolong, dia kerasukan setan, tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Orang yang ketemu langsung Yesus aja yang bukan Yahudi disebut anjing. Coba bisa Lalu? ditunjukkan di kitab mana itu bang? Di Matius 15, coba Anda buka. Buka bang, buka. Kan ada HP di situ di Google. Kalau di sini Cuma ini satu kecil bulan. sekali, abang nggak bisa baca, ini kecil. Biar nanti aja aku baca. Pokoknya Matius berapa bang? Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Makanya orang-orang Kristen nanti di akhir zaman, keturunan saudara, anak-anak saudara kan tidak mungkin ketemu Yesus lagi. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami memanggil engkau Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Tapi apa kata Yesus di situ? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah tuh, kalian diusir. Tapi gini bang, Diusir sama Yesus. Bentar ya bang, bentar dulu bang. Iya. Kalau benarnya contohnya ajaran abang ini, tolong bagian yang komentar-komentar untuk pengikut abang yang agak kasar-kasarnya janganlah untuk kan ini kita masih enggak. Iya, betul. Jadi jangan terlalu, soalnya kita bukan mencari musuh kita ini, saling membuka mana yang benar. Kalau saya percaya di agama abang nanti, ya melalui abang ya berkat buat abang, kan itu. Iya. Oke, teman-teman jadi, dibawa dijaga komentarnya. Iya, jadi saling menghargai lah. Cuma itu. Iya. Belah bang, tapi aku pun kurang banyak persiapan ya bang, cuma pengen naik aja nanti coba gimana nya. Oke. Jadi Nanti kita ketemu lagi ya bangku ya. Oke bang, kalau ada kata-kata yang Saya juga demikian adanya. Oke, sama-sama. Oke. kasih ya bang. Makasih saudaraku. Oke bang. Halo saudara Salesius. Ya, selamat malam Kak Juma. Malam juga bang. Dari mana bang? Sehat selalu bang. Ya, Dari mana bang? saya dari Malang. Dari Malang. Katolik juga ya? Betul, Katolik Bang Juma. Iya. Dari nada suara kedengaran terasa gitu loh. Abang belum bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa kayaknya. Ini terus terang saya pemula Bang Juma. Oh iya. Oke. Pemula. Jadi Iya. kayaknya nggak bisa ini. Belum bisa ya? Iya. Ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau moderator kasih kesempatan untuk kita diskusi. Gimana moderator? Halo saudara Patra. Halo bang, Halo. kedengaran nggak suara saya bang? Suaranya kedengaran, cuman tak nampak orangnya. Akun saya nggak ada pengikut, nggak ada orang ngikutin saya bang. Oh iya, dari Katolik juga? Bukan bang, saya Islam. Saya mau boleh ngomong dikit bang. Ajak nikah nah itu bang, debat bang. Saya tunggu bang. Kesel Oh, saya sama dia nggak mau sama aku, dia nggak mau. Ada PT-nya itu, dia nggak mau diskusi dengan Bang Suma. Gara-gara terbukti kalau dia itu antikristus, waktu itu akhirnya dia kapok, nggak mau lagi.
Gimana Bang Juma? Ya, saudaraku Salesius. Ya, saya kok lihat temanya kok sepertinya bagus sekali ya. Iya, iya. Bagus, Bang. Gimana? Apakah Maksud yang- Bang Juma ini gimana? Apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Kristen dalam hal ini harus menentukan sikap. Karena berbicara mengenai keyakinan itu bukan abu-abu, tapi harus jelas. Nah, diurai di dalam Bible, Yesus melarang pembunuhan, Bapa Elohim juga melarang pembunuhan, sedangkan Kristen menerima upah dari pembunuhan, yaitu keselamatan, katanya. Maka saya tertarik untuk mempertanyakan hal ini karena berbicara mengenai salib itu juga dibahas di Al-Quran, bahwa yang disalib ini adalah orang yang dihukum karena telah melakukan rencana siasat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam agama saudara saya dihukum juga, dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Tetapi kalau dia pelaku kejahatan, kenapa dinikmati hasil dari kejahatan tersebut? Nah, inilah makanya saya ingin saudara Kristen menjelaskan ke kami, apakah penyalib Yesus ini adalah penjahat untuk Kristen atau mereka pahlawan? Seperti itu, Bang. Silakan. Oke Bang Juma, ini pertanyaannya bagus, tapi menurut saya agak sulit juga ya. Semoga nanti aku bisa jawab. Iya, silakan. Bang. Jadi gini Bang Juma, Yesus itu pada mulanya dia itu adalah mewartakan kebenaran. Siap. Ya. Jadi dia itu datang ke dunia ini untuk memberitakan kebenaran. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat, kan begitu. Iya. Nah, pada waktu itu Bang Juma, banyak orang yang tidak terima dengan pengajaran dia, yang mana dia itu membawa kebenaran. Padahal pada waktu itu kan banyak raja-raja, ya toh. Rakyat pada masa itu mereka percaya pada raja-raja mereka, gitu loh. Ketika Yesus datang mewartakan kebenaran, jelas mereka tidak terima. Saya ambil contoh seperti orang Farisi. Ketika Yesus mewartakan kebenaran, mereka pasti menolak, ya kan? Nah, terus berjalan Bang Juma selama berapa tahun lah, 30 tahun kurang lebih lah. Selama berapa tahun? Sampai puncaknya itu disalibkan. Ya, karena Yesus selalu memberitakan tentang kebenaran di mana-mana, di Yerusalem, ya kan. Terus orang-orang pada waktu itu, Raja Pontius Pilatus saja dia nggak terima, ya kan. Dia tidak terima. Akhirnya rakyatnya Pontius Pilatus ini tidak terima. Akhirnya menangkaplah Yesus ini, ditangkap kan. Nah, sampai di depan Pilatus, diadili kan, dia diadili. Namun pada waktu itu Pontius Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini, ya kan, di depan Pilatus loh Bang Juma, tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Lalu Pilatus bertanya kepada orang-orang Farisi, mau diapakan orang ini? Mereka menjawab, salibkan dia, salibkan dia. Di depan Pilatus loh. Nah, yang terakhir Pilatus bertanya kepada Yesus itu, apakah engkau Allah? Ya kan? Jawab Yesus bagaimana? Engkau sendiri yang mengatakan. Artinya, memang Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah Allah, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus itu kepada penjahat, kepada orang-orang Farisi untuk disalibkan, gitu. Oke.
kalau Bang Juma mengatakan apakah para penjahat ini berjasa untuk orang Kristen, tentu tidak. Tentu tidak. Bang Juma. Oke. Orang Kristen ajarannya itu berdasarkan kebenaran, bukan penjahat apa. Oke, baik. Itu. Menarik. Seperti itu. Jadi Siap. intinya gini Bang Juma. Yesus disalib karena dia mengaku dirinya sebagai adalah Allah. Oke. Itu. Oke, Dia saya disalib karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Demikian Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Yang Anda baca itu cakupan dari Lukas 22 nomor 69, dari data nomor 68, 67, 68, 69, endingnya ada di nomor 70 itu. Jadi gini Bang, ketika Yesus ditanya, apakah engkau ini adalah anak Tuhan? Apakah engkau anak Elohim? Apa kata orang itu? Engkau sendiri yang mengatakan. Dia tidak pernah mengatakan, ya aku adalah anak Elohim. Pernah sekali dia mengatakan itu, tetapi dia memiliki klarifikasi jelas. Di Yohanes 10 nomor 30, 31, 32, klarifikasinya itu di data nomor 34 sampai 36. Jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya karena dia mengaku sebagai anak Elohim sampai dia ingin dibunuh, itu adalah tipu muslihat. Coba Anda baca di Markus 14 nomor Markus 1 nomor 14 nomor 15. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka melakukan Nomor berapa Bang Juma? Markus nomor 14 nomor 15. 14 ayat 15 ya. Markus 1 nomor 14. Oh, Markus Boleh Anda 1. ya, boleh dibacakan? Markus 1 Markus 1 Bang. ya, ayat 14. Iya, silakan. Apa yang diterangkan di sana? Ini tentang sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil. Memberitakan Injil. Ya. Pada saat beliau memberitakan Injil, Yesus selalu mengatakan, aku utusan, aku adalah anak Elohim. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dirinya itu adalah penghujat, penista. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu Bang, orang-orang Yahudi tahu Nabi Musa itu disebut sebagai Elohim. Bahkan kemudian mereka punya orang tua, yaitu Israel, dianggap sebagai anak sulung Elohim. Jadi itu cuma akal-akalan saja. Nah, yang perlu saudara pahami di sini adalah mereka Maksudnya akal-akalan siapa Bang Juma? akal-akalan orang Yahudi Bang untuk supaya Yesus itu dibunuh. Coba Anda lihat di dalam Matius Tidak, data yang saya sampaikan tadi Bang Juma paham apa enggak? Saya paham. Depan Pilatus loh. Iya, itu sudah disidang abangku. Iya, setelah disidang itu kan disidang Tunggu. akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Sabar Bang, sabar. Seperti itu Bang Juma. Sabar dulu. Kenapa Yesus itu masuk di persidangan? Dan kenapa dia dijatuhi hukuman? Ingat, Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Satu, ini satu, dicatat itu. Yang kedua, siapa yang dengki? imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi. Ya makanya. Tunggu dulu. Karena dengki. Coba Anda baca kemudian di dalam Matius 26 nomor 59. Mahkamah Agama melakukan kemudian berupaya mencari alasan-alasan untuk membunuh Yesus. Itu satu. Markus 14 juga diterangkan hal yang sama di data nomor 4. Di situ jelas dikatakan bahwasanya Matius 26 nomor 4, mereka melakukan kesaksian palsu untuk melakukan pembunuhan. Siapa yang membuat saksi palsu? Imam kepala Mahkamah Agama, orang-orang Farisi. Ini yang kan imam kepala itu kan yang mengadili. Masa imam kepala memberi kesaksian? Loh,
Baca dalilnya makanya. Makanya yang anehnya baca- kan begini loh Bang Juma. Baca dalilnya, Bang. Apa yang berbunyi? Dengar dulu. Abangku, apa dalilnya di situ, Bang? Juma, ya. Dengar Dalilnya dulu. apa yang tertulis di situ, Bang? Yang mengadili Yesus itu adalah pemuka-pemuka agama. Yes, dan Tidak mereka mungkin melakukan. pemuka agama memberi kesaksian palsu gitu loh. Oke, kita baca dalil boleh? Ya. Kita baca dalil boleh? Silakan. Abang punya Bible di situ? Ayat berapa? Coba Anda lihat apa yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 59. Matius 26 Iya, nomor 59 ya. Cari Abang Juma ya. silakan. 59. Anda mengatakan barusan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan tipu-tipu. Silakan Anda nikmati dalil itu. Nomor Apa? 26 ya. Matius 26 nomor 59 boleh Anda bacakan? Biar semua orang dengar. Iya. Bentar. Imam-imam kepala malah Dan? seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Artinya kan bukan Enggak, imam tunggu dulu. kepala yang mencari Tunggu kesaksian sebelum palsu. artinya. Anda tadi mengatakan bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu? Loh, iya, ini kan ayat ini kan bukan mahkamah agama yang memberi kesaksian. Mereka mencari. Malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Inilah kalau Mencari, Kristen, kan? inilah kalau Artinya Kristen kan- pasti satu paket. Artinya kan mencari. Mencari alasan kesaksian Iya, palsu bukan memberi mereka buat. kesaksian. Mereka membuat kesaksian palsu untuk menjerat Yesus. Sekarang saya ingin Ini loh. bertanya. Sekarang Ini. saya ingin bertanya kepada saudara Salesius, apa bedanya Anda dengan Mahkamah Agama yang maksa kali Yesus harus mati? Loh, mahkamah Ayo. agama itu adalah Adalah? yang mengadili. Mereka Siapa yang membuat kesaksian palsu? Loh, kan orang-orang Farisi, Yang tadi Anda baca? para penjahat tadi, Yang tadi siapa? para penjahat itu. Iya, siapa penjahatnya? Nah, orang-orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Nah, kan orang Farisi itu kan banyak. Tadi Anda baca siapa kok nggak ada Orang orang yang Farisi tidak di situ? percaya sama Yesus. Abangku, kalau mau Anda temukan orang-orang Farisi terlibat, baca Yohanes 11:45. Itu baru orang Farisi terlibat. Yang Anda baca barusan itu adalah imam-imam dan mahkamah dan seluruh mahkamah agama. Kan makanya tadi kan Pontius Pilatus dia tidak menemui kesalahan apapun pada orang. Kenapa ini. bisa demikian? Akhirnya mereka mencari-cari kesalahan. Abangku, gitu abang loh. tahu nggak pemerintah yang punya wewenang saat itu adalah pemerintah Romawi, sedangkan Iya, yang Anda Pontius sebutkan itu Pilatus, kan? adalah mahkamah agama. Mahkamah Iya, agama Pontius itu berarti Pilatus, ahli kan? Taurat. Sekarang yang mencari kesaksian palsu itu adalah mahkamah agama supaya Yesus itu bisa dibunuh. Iya benar memang. Nah, Karena tadi Anda mahkamah mengatakan agama bahwa ini bagaimana kan mungkin tidak menerima. saudara-saudara dengar dulu, nggak? Bang Juma. Tapi dulu. Dengar dulu. Saudara-saudara dengar nggak Mengapa? tadi ketika saudara kita ini mengatakan bagaimana mungkin mahkamah agama membuat kesaksian palsu sementara dia adalah pengadilan? Benar nggak? Dengar dulu. Anda minta maaf dulu dengan ketidaktahuan Anda dengan Bible. Anda minta maaf dulu, Bang Suma. Memang pemahaman Bible saya itu masih minim. Bilang aja dulu gitu, Bang. Baru kita lanjut. Oke, selamat malam Bang Suma. Ya, malam. Akui dulu bahwa pemahaman Anda atau memang Anda sengaja untuk nipu orang banyak. Silakan abangku. Minta Yang maaf. mana? Yang mana? Tadi Anda mengatakan bahwa bagaimana mungkin Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap Yesus sementara dia adalah pengadilan. Loh, kan Bang Juma kan bertanya. Bang Sekarang Juma saya tanya, saya dengar saya dulu, kan Bang sampaikan. Juma. Dengar dulu, Ya, silakan. Dengar dulu. Silakan. Bang Juma kan tanya, para pengadilan agama memberi kesaksian palsu. Kan Bang Juma ngomong gitu tuh. Nah, Saya Anda bantah. mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Masa Terus dalilnya pengadilan yang Anda memberi baca itu apa? kesaksian? Masa Dalilnya apa memberi yang Anda baca? kesaksian?
Matius 26. Matius 26 nomor 59. Anda sendiri yang membacanya tadi. Anda yang membacanya, Anda yang menolaknya. Loh, pernyataan Anda yang saya bantah. Saya Yang mana mengatakan pernyataan Mahkamah Anda? Agama melakukan kesaksian Mahkamah palsu. Memberi kesaksian palsu. Di mana memberi kesaksian palsunya? Saudara, lucu ini. Lucu memang ini. Lucu ini. Lucu. Pontius Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Berarti mereka sudah melakukan mufakat. Anda baca kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu imam kepala Mahkamah Agama bersepakat membunuh Yesus. Kalau Anda Iya, baca, karena mereka kan tidak percaya dengan ajaran Yesus. kenapa lari ke situ? Kan Artinya saya Mahkamah bilang, Yesus Agama, datang ke dunia ini membawa Mahkamah kebenaran, Agama terlibat nggak? mematakan kerajaan Allah. Mahkamah Agama terlibat Akhirnya nggak? mereka tidak setuju. Mahkamah Sepakat Agama untuk terlibat. bunuh Yesus. Dan Mahkamah seperti Agama- itu, Bang. Anda turun aja bang, Anda turun. Di sini saya tidak suka orang yang suka nipu. Saya mau berbicara Kristen kepada itu. Anda Kalau saya istirahat. berpikir nggak masuk. Iya, silakan Anda gila permanen, jangan ajak yang lain. Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara. Perkenalkan diri Anda. Bang Zuma, karena Iya. saya belum bisa open akun baru nih. Iya. Gini, kita di sini tidak mencari pembenaran, tapi kita cari kebenaran Bang Zuma ya. Bukan mencari kebenaran, tapi mengungkap kebenaran. Kebenaran itu sudah ada bang, nggak perlu dicari lagi. Sepakat Bang Zuma. Oke, sip. Gini, jadi tema ini ya, eksekutor salib pahlawan, tanda tanya ya? Atau penjahat. Oke, kalau saya jujur aja ya, mudah-mudahan saya tercerahkan ini Bang Zuma. Silakan. Boleh saya katakan bahwa yang menyalib atau yang berniat menyalibkan Yesus adalah pahlawan, boleh juga saya katakan penjahat. Yang mana yang betul bang? Baik, saya jelaskan Bang Zuma ya. Kronologis pelaksanaan salib itu diawali dari bahwa Yesus ini melakukan mukjizat-mukjizat sehingga pada saat itu bangsa yang ada di sana merasa cemburu, merasa ditinggalkan oleh masyarakat waktu itu karena Yesus ini memberikan atau memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga imam-imam kepala saat itu bersama kroni-kroninya ingin membunuh Yesus. Nah, ini saya katakan penjahat karena Yesus itu orang baik. Iya. Makanya saya katakan penjahat. Nah, kenapa dia Oke. dikatakan pahlawan? Iya. Karena singkat cerita terjadi penyaliban. Ternyata yang disalib itu adalah Yudas, maka itu pahlawan. Kenapa? Karena orang jahat yang disalib, yaitu orang terkutuk memakan suap. Itu pahlawan Bang Zuma. Karena membunuh orang yang terkutuk karena pemakan suap, Yudas. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya mengikuti Bang Zuma ini sudah lama karena katanya ada dua Yesus dalam Bible. Saudara, Anda dari sekte mana? Saya itu pagar satu Tritunggal. Oke. Oke ya, Bang Zuma ya, saya lanjutkan ya, boleh ya? Oke. Berarti yang disalib ini Yudas. Yudas menurut penjelasan Bang Zuma. Saya mau cari kebenaran ini Bang Zuma. Oke, sip. Itu bukan final, bukan final untuk abang itu ya. Ya. Oke. Silakan. Saya mengikuti penjelasan Bang Zuma, ternyata ada dua Yesus. Yang satu Yesus anak Maria, Isa Al-Masih. Yang satu Yesus setelah terjadi
penyaliban, bangkit dari kubur itu sudah palsu, Bang Zuma. Yes. Karena yang dibunuh itu menurut penjelasan Bang Zuma itu Yudas. Yes. Apakah benar seperti itu, Bang Zuma? Saya minta pencerahan, mudah-mudahan saya tercerahkan. Oke. Berdasarkan data di dalam Matius 16, ketika kemudian Petrus berpikir Yesus akan disalibkan, Yesus yang mengatakan, "Enyalah iblis, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim." Kira-kira apa yang menjadi ide, gagasan, rencana Elohim kepada Yesus sebagai orang yang benar ini? Membunuhnya, mencelakainya, menyelamatkan orang-orang pendosa, atau menggantikan dia dengan orang fasik? Amsal 21 nomor 18 itu adalah rujukan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik dipakai ganti untuk orang yang jujur. Sekarang siapa yang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paulus mengutip Galatia 3 nomor 13. Apa kata Paulus? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kalau ada tertulis, satu-satunya sumber Ulangan 21 nomor 22-23. Di situ tertulis apa? Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, kalimat ini yang dikutip oleh Paulus, berarti sebab ada tertulis terkutuklah, berarti yang mengutuk orang ini adalah Elohim. Nah, kalau yang dikutuk ini, yang mengutuk di sini adalah Elohim, Elohim tidak pernah mengutuk orang benar. Yang dikutuk Elohim itu selamanya orang yang bersalah. Di dalam kaitan kutukan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di antara Yudas dan Yesus, menurut Yesus harus tergenapi seluruh apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, berarti termasuk Ulangan. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Itulah dia yang disalib. Siapa yang menerima suap, Bang? Menurut saudara, yang menerima suap yang siapa? menerima suap, kalau penjelasan Bang Zuma sekarang ini dan yang lalu itu ya Yudas. Yudas. Sekarang yang dikutuk siapa? Penerima suap atau yang bukan penerima suap? Penerima suap. Berarti yang disalib adalah Penerima suap. berarti yang disembah oleh Kristen hari ini adalah Berarti yang disembah oleh kami ya, kami Kristiani ini berarti yang palsu, Bang Zuma ya. Saya kasih ilustrasi terakhir, Bang, sebelum Anda mengambil sikap. Di dalam pengajaran Yesus Matius 24 ketika didatangi oleh murid-muridnya di Bukit Zaitun. Syukran, Jenderal. Apa kata murid-muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda kedatangan. Yesus menjelaskan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Dan ternyata tanda kedatanganku itu sekaligus tanda akhir zaman.
Oke? Sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan kepada muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kamu percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mohon izin saya mau bertanya, di atas bumi ini yang memakai nama Yesus, yang menjual nama Yesus, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, dan mengajak orang lain yang banyak sampai miliaran, itu kelompok mana? Islam atau Kristen? Kalau saya melihat kami di Kristen aja Bang Zuma. Kalau saudara saya Muslim, nggak ada yang bilang. Makanya Yesus mengatakan, jadi apabila, nomor 23, jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sana, lihat ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku, tunggu sabar, kata Yesus diulang lagi tuh, Yesus tuh, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur memancarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku pada saat kedatanganku yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ketika kemudian Ananias, Paulus, Markus, Maria, orang-orang yang didatangi pada hari ketiga, bangkit pada hari ketiga, kemudian yang ada di Pulau Patmos, apakah ada tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana yang Yesus jelaskan kepada muridnya pada saat itu? Sudahkah matahari gelap, bintang-bintang berjatuhan pada saat itu? Kalau tidak, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau saya Suara Anda putus-putus. Satu jelas ya, satu. Iya. Kata Yesus, kalau Ya. tidak ada tanda-tanda itu, percaya atau jangan percaya, Bang? Iya. Karena sampai saat ini tanda-tanda itu belum ada. Cuman Bang Zuma, Paulus kan saat itu dia bertemu Gimana, Bang? berupa jahat. Sabar. Anda punya Bible di situ? Itu dia, ada di gereja. Coba buka 1 Korintus 9 nomor 1. Apa yang tertulis di sana, Bang? Mungkin di HP, bisa buka di Google mungkin? Belum pakai satu HP, Bang. Di 1 Korintus 9, Paulus sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa aku melihat Yesus. Dia katakan, aku melihat Yesus. Bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi Paulus mengaku melihat Yesus. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat aku, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang datang kepada orang yang melihat itu, pasti akulah Yesus. Sehingga nabinya berkata, oh kaukah itu Tuhan? Ya, akulah Yesus. Ketika nabi ini kemudian mendapatkan pengajaran bisikan-bisikan sebanyak 13 buku, maka nabinya ini digelari kemudian rasul, utusan sang Yesus.
lalu mengajarkan orang lain. Kata Yesus, jangan kau percaya dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah kemudian menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Itu abangku.